warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Farahdianita Rahman SST MKes selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anggun Ali Fastiawan, NIM 202101050005. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang demokrasi di Indonesia dan masyarakat madani. Yang pertama, konsep dan prinsip demokrasi. Demokrasi adalah suatu istilah yang bersifat universal, namun tidak ada suatu sistem demokrasi yang berlaku untuk semua bangsa atau semua negara. Secara harafiah, demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana hak-hak untuk membuat keputusan politik diguna untuk secara langsung oleh setiap warga negara yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas yang dikenal dengan sebutan demokrasi langsung. Dalam pandangan struktural, demokrasi adalah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Akan tetapi, demokrasi hanya akan mentolerir konflik yang tidak menghancurkan sistem. Oleh sebab itu, sistem politik demokrasi menyediakan mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalurkan konflik sampai pada penyelesaian dalam bentuk kesepakatan. Dalam juga menjadikan rakyat sebagai subjek dan titik tumpu. Selain itu, demokrasi juga dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang bertumpu pada daulat rakyat, bukan daulat pemimpin, daulat pemerintah atau daulat raja. Dalam penjelasan yang lain, demokrasi dapat pula diartikan sebagai bentuk pemerintahan di mana warga negara menggunakan hak yang sama tidak sesuai pribadi, tetapi melalui wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Melihat batasan di atas, tidak ada sebuah salah satu apabila demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip-prinsip dasar demokrasi meliputi persamaan, hormat terhadap nilai-nilai luhur manusia, hormat terhadap hak-hak sipil dan kebangsaan, serta fair play. Bahkan Robert Michels mendapat bahwa demokrasi itu disenangi, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Joseph Schumpeter dalam teori demokrasinya mengatakan bahwa demokrasi adalah kompetisi besar antara elit politik untuk menduduki suatu pemerintahan. Model demokrasi seperti itu disebutnya sebagai Schumpeter's Model of Democracies. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Syafira Safinatul Jannah, NIM 202101050001. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokratisasi dan pendidikan demokrasi. Demokratisasi adalah suatu penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan kenegaraan yang bertujuan agar terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokrasi ada beberapa tahap, yaitu tahapan pertama adalah penggantian dari penguasa non-demokrasi ke penguasa demokrasi. Tahapan kedua yaitu pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi. Tahapan ketiga yaitu konsolidasi demokrasi, dan tahapan yang terakhir atau tahapan keempat adalah politik demokrasi sebagai budaya kenegaraan. Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakatnya untuk memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Demokrasi memang tidak diwarisi, tetapi ditangkap dan dicerna melalui proses belajar. Oleh karena itu,
Untuk memahaminya diperlukan suatu proses pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi dibagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, pendidikan demokrasi secara formal adalah pendidikan yang melewati tatap muka, diskusi, timbal balik, presentasi, studi kasus untuk memberikan gambaran kepada siswa agar supaya mempunyai kemampuan untuk cinta negara dan bangsa. Pendidikan formal biasanya dilakukan di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan demokrasi secara informal adalah pendidikan yang melewati tahap pergaulan di rumah maupun di masyarakat sebagai bentuk aplikasi nilai berdemokrasi sebagai hal interaksi terhadap lingkungan sekitarnya langsung dapat dirasakan hasilnya. Yang ketiga adalah pendidikan non-formal, yaitu pendidikan melewati tahap di luar lingkungan masyarakat, lebih makro dalam berinteraksi sebab pendidikan di luar sekolah mempunyai variabel parameter yang signifikan terhadap pembentukan jiwa seseorang. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Zulfa Roshida, NIM 2011110050010. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat madani. Konsep civil society sejak abad ke-18 telah menjadi wacana di Eropa. Berbagai istilah padanan seperti koinonia politik Yunani, societas civilis Latin, semua istilah itu mensinonimkan pengertian civil society dengan negara, yang berarti masyarakat kota sekaligus masyarakat negara atau citizen setempat. Masyarakat madani sebagaimana yang dirumuskan PBB adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai human dignity atau hak-hak tanggung jawab manusia. Civil society berasal dari Frans Latin atau civilis societas, yaitu suatu masyarakat yang didasari pada hukum dan hidup beradab. Di Indonesia, istilah civil society baru populer pada tahun 1990-an pada masa berkembangnya keterbukaan politik. Masyarakat madani mencerminkan tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi persoalan sosial. Masyarakat civil society sering diterjemahkan yaitu bidang kehidupan sosial yang terorganisasi secara sukarela. Substansi civil society mencakup lembaga-lembaga, kelompok-kelompok yang sangat luas baik formal maupun non-formal, yang meliputi bidang ekonomi, kebudayaan, keagamaan, kependidikan, atau informasi, kelompok kepentingan, kelompok penekanan, dan pembangunan atau organisasi masyarakat lain. Menurut Hikam, ada 4 ciri utama masyarakat madani, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesukarelaan, artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama. Yang kedua yaitu keswasembadaan, artinya setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, kemandirian yang kuat tanpa menggantungkan pada negara atau lembaga dan organisasi yang lain. Yang ketiga yaitu kemandirian tinggi terhadap negara, artinya masyarakat madani tidak tergantung pada perintah orang lain termasuk negara. Yang keempat yaitu keterkaitan pada nilai-nilai hukum, artinya keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama. Yang berikutnya yaitu ciri khas masyarakat madani di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kenyataan adanya keragaman budaya Indonesia yang merupakan dasar kepengembangan identitas bangsa Indonesia dan kebudayaan nasional. Yang kedua, pentingnya saling pengertian di antara sesama anggota masyarakat. Yang ketiga, adanya toleransi yang tinggi. Dan yang keempat, adanya kepentingan hukum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penjelasan saya tadi
kurang memahamkan kalian dan ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.